burung gereja kecil. Aduh, ajalnya sudah dekat. Aku sudah memeliharanya selama 10 tahun. Burung Xuan ini, dasar anak perempuan nakal, mulutmu memang seperti mulut gagak. Girl, mana aku tahu burung bodoh ini. Benar-benar akan mati menabrak pohon. Kamu. Anak ini, ucapannya langsung jadi kenyataan. Mulutnya memang tajam. Lebih baik cepat-cepat turunkan dia dari gunung. Kalau tidak, hewan-hewan langka dan ajaib yang kupelihara ini lambat laun akan dirusak habis-habisan olehnya. Zhiyu, 5 ilmu metafisika ini, sudah semuanya kamu kuasai. Gurumu ini, sudah tidak ada lagi yang bisa diajarkan padamu. Tapi, baru saja gurumu, secara acak membuat ramalan. Tahun ini usiamu 24 tahun. Itu adalah usia yang tepat untuk menikah. Menikah? Ini adalah perjanjian pernikahan yang gurumu buatkan untukmu. Turunlah gunung untuk menemui calon pasanganmu. Ini semua sudah takdir. Girl, binatang kilin milikmu itu sudah gemuk banget. Masih juga kamu beri makan. Tidak takut dia mati kekenyangan? Kok bicaranya begitu sih? Tidak mungkin kan? Benar-benar mati kekenyangan. Binatang kilinku. Itu guru. Setelah aku menikah nanti, aku akan kembali menjemputmu untuk turun gunung dan menikmati masa tua. Ini kan kilin yang dibesarkan dengan bahan-bahan langka. Sekarang mati begitu saja. Guru, hati-hati. Rumahnya mau runtuh. Guru sendirian, harus hati-hati ya. Feng Shui di sini bagus sekali. Cocok untuk guru menikmati masa tua. Ini dia gedung keluarga Huo. Aura negatifnya sangat kuat. Untung aku datang cepat. Kalau terlambat 2 hari lagi, bisa ada korban jiwa. Tapi beruntung ketemu aku. Apapun bisa kuhancurkan. Tuan muda, demi kesehatan, minum obatnya. Nanti obatnya dingin. Tidak usah, kondisi tubuhku ini juga tidak akan bertahan lama. Minum obat atau tidak, sama saja. Tuan muda, keluarga tuan kedua, selalu mengincar grup perusahaan Huo kita. Mereka sudah menghubungi banyak pemegang saham, hanya menunggu tuan jatuh. Tuan harus benar-benar menjaga kesehatan. Tidak mungkin. Masih ada Xiao Bao. Grup perusahaan Huo hanya bisa diwarisi oleh Xiao Bao. Sebelum aku pergi, aku akan membuka jalan untuk Xiao Bao, paman kedua dan keluarganya. Jangan harap dapat sepeser pun. Huo Chengzhou ada di sini? Huo. Huo Chengzhou. Kamu siapa? Siapa yang izinkan kamu masuk? Huo Chengzhou. Aku datang untuk menikah denganmu. Menikah? Song Zhiyu. Song Zhiyu. Bahkan berani menipu pernikahan sampai ke keluarga Huo. Paman Chen. Akulah orang ini, serahkan padamu untuk ditangani. Huo Chengzhou, kamu akan segera mati. Kamu penipu. Apa yang kamu omongkan? Aku bikin penipu. Aku sudah menghitung. Nasibmu adalah bintang kesepian yang celaka. Ibumu sulit melahirkanmu. Ayahmu meninggal dini. Kamu dibesarkan oleh kakekmu dengan tangannya sendiri. 6 tahun lalu mengalami kecelakaan. Melukai kedua kakimu. Kamu juga punya anak laki-laki berusia 5 tahun. Kamu dikelilingi nasib buruk, lemah dan sering sakit. Mungkin tidak akan hidup melewati usia 30 tahun. TAPI, untungnya kamu bertemu denganku. Menikah denganku, semua nasib buruk ini bisa diatasi. Kamu menyelidikiku. Apa penyelidikan? Ini hasil perhitunganku. Aku juga menghitung. Energi jahatmu menyerang jantungmu. Ki dan darahmu mengalir terbalik. Segera akan sakit dan muntah darah.
Tuan muda. Lihatkan. Sudah kubilang kamu akan muntah darah. Mulut burung gagak, cepat pergi dariku. TAPI. Kamu tidak hanya muntah darah sesederhana itu. Ini karena kamu dirugikan oleh orang jahat. Nanti, akan ada konsekuensi yang lebih serius. Menentemu. Cepat ikut aku. Ternyata ini ilmu merusak nasib. Tidak heran orang ini dikelilingi nasib buruk. Meskipun terlahir dengan aura mulia, tidak tahan dihancurkan seperti ini. Kalian jangan masuk. Tinggal di pintu. Inem jar inem deng. Dengarkan perintahku. Usir roh jahat. Tunjukkan kekuatanmu. Hanker. Selesai. Kamu hanya main-main begitu saja. Tempel jimat lalu selesai. ITU bukan jimat biasa, bisa mengusir roh jahat. Tempat tidurmu itu, terbuat dari kayu yin berusia 1000 tahun, terkena energi jahat. Tidak hanya merusak nasibmu, jika kamu tidur di atasnya lama, tubuhmu akan semakin lemah, akhirnya akan mati. Apa yang kamu omongkan? Tempat tidur itu jelas kayu PR Blossom. Tuan muda menghabiskan lebih dari 10 juta untuk membelinya. Aku baru saja membantumu menetralisir energi jahat. Bagaimana? Apakah merasa tubuhmu lebih baik? Dan kakimu ini. Aku juga bisa menyembuhkannya. Kamu bisa menyembuhkan? Kedua kakiku ini, bertahun-tahun aku sudah mencari dokter terbaik. Dokter timur dan barat bilang tidak bisa disembuhkan. Kamu bilang kamu bisa menyembuhkannya? Ah, masa? Kamu ini cuma dukun? Kamu ngerti apa soal pengobatan? Sean E. Ming Bu Xiang 5 Seni Metafisika ini semua kuasai. Aku ini bisa menyembuhkan kakimu, bahkan bisa membuatmu panjang umur. Gimana? Mau pertimbangkan untuk menikah denganku? Kasih dia uang. Minta dia pergi. Tadi kan aku sudah menghilangkan energi negatifmu. Tubuhmu sudah jauh lebih baik. Kenapa masih tidak percaya padaku? Itu karena aku yang memberi Tuan muda obat. Obatnya yang bekerja. Apa hubungannya denganmu, Tuan muda? Aku usir dia sekarang juga. Pergi sana. Gimana nih? Ini kan perjanjian yang dibuat guruku. Untukku. Hammond Chen. Gini aja deh. Kamu paling kasih aku waktu sebulan. Aku sembuhkan kakimu. Kamu nikah sama aku. Kamu ini penipu. Tuan muda baik hati mengizinkanmu pergi, tapi kamu malah bicara seenaknya di sini. Omong kosong, cepat pergi. Jangan. Aku mohon. Tolong dong, biarkan aku tinggal. Aku mohon. Aku tidak punya banyak waktu lagi. Mendingan percaya dia sekali ini saja. Baiklah, kamu boleh tinggal. Siapkan kamar tamu untuk Nona Song. Tuan muda. Makasih ya. Rumah ini memang bagus ya. Walaupun sudah berhasil tinggal di keluarga Huo. Gimana caranya supaya Huo Chengzhou mau menikah denganku? Huo Chengzhou, bukannya punya anak laki-laki berumur 5 tahun? Kalau bisa membuat si kecil itu memanggilku mama, tidak perlu takut Huo Chengzhou tidak mau setuju. Ayah, kejadian di rumah hari ini. Kakek kepala rumah tangga sudah cerita padaku. Ini urusan orang dewasa. Anak kecil jangan ikut campur. Ayah, tenang aja. Aku akan usir si wanita jahat yang menyebalkan itu. Teng Yuan, aku akan lepaskan talimu. Tapi kamu harus lakukan sesuatu untukku. Usir wanita jahat itu. Ini adalah putra Huo Chengzhou, Huo Xiaobao. Lucu sekali ya. Aku bertekad menjadi ibunya. Kalau gitu kita sepakat ya. Sekarang aku ajak kamu cari wanita jahat itu. Nak kecil, aku datang. Anjing ini aneh. NAK Kessel, Sipat Menginder. Tang Yuan, kamu salah serang orang. Jujur wanita jahat, ITU. Heitai. Tadi wanita jahat, ITU, yang selamatkan. Xiaobao. Cepat bawa Xiaobao pergi. Ayah, cepat selamatkan dia. Xiaobao, cepat ke sini. Inam jia dan inam ding, dengarkan parentaku. Usir roh jahat.
Tunjukkan kekuatanmu. Hancur. Xiao Bao, kamu baik-baik saja? Xiao Bao. Xiao Bao, kamu tidak apa-apa? Kamu terluka. Cuma luka ringan. Tidak apa-apa, akan sembuh cepat. Ada juga Tang Yuan. Tidur sebentar pasti sembuh. Maaf, kamu bukan wanita jahat. Kamu wanita yang baik. Aku setuju kamu jadi ibuku. Nak kecil. Perizin kamu panggil aku apa? Mama, aku tahu kamu ingin menikah dengan papaku. Menikah, aku akan bantu kamu. Benar-benar anak mama yang baik. Anakmu saja sudah setuju. Aku jadi mamanya. Kamu masih belum buru-buru menikah denganku? Ayo pergi. Pokoknya nanti, dia akan jadi mamaku. Aku akan merawat Xiao Bao dengan baik. Terserah kalian. Xiao Bao. Menurutmu, kenapa papamu tidak mau menikah denganku? Mungkin sedang menunggu mamaku kembali. Mamamu? Papaku kecelakaan dan koma selama setahun. Di masa itu, mamaku melahirkanku lalu pergi. Papaku bilang mamaku pasti akan kembali. Tapi sampai sekarang belum juga kembali. Aku sudah tidak mau menunggu lagi. Ibu macam apa ini? Meninggalkan suami dan anak. Aku harus menghitung. Di mana mamanya si kecil ini? Ana, kenapa aku tidak bisa menghitungnya? Ibu, jari-jarimu bergerak-gerak. Kamu sedang apa? Tidak apa-apa. Lihat, sekarang sudah larut. Ayo, aku antar kamu tidur. Kamu mau tidak menikah dengan ayahku? Kamu punya cara? APA, kamu suruh aku langsung tidur dengan ayahmu? Ayahku itu lemah, cacat dan lemah. Kamu kuat dan sehat. Ibu, semangat. Xiao Bao, sudah waktunya tidur. Xiao Bao sudah tertidur di sini. Ternyata Xiao Bao sangat menyukainya. Maaf mengganggu, Nona Song. Xiao Bao. Huo Xiao Bao. Sudah. Dia sudah tertidur. Biarkan dia tidur di sini saja. Kalau kamu tidak tenang, bisa bersama-sama. Nona Song. Kamu yakin mau di depan anakku? Tidur bersamaku? Ada masalah APA? Atau si kecil ini, yang punya ide? Kalau begitu, biarkan Xiao Bao istirahat di sini. Aku kembali ke kamar. Sudah datang. Jangan pergi. Kamu mau apa? Song Xiu, kamu berhenti. Kamu mau apa? Ibu, semangat. Serang ayah. Song Xiu, berhenti. Tentu saja untuk mengobati kakimu. Lepaskan celanamu. Mengobati kaki tidak harus melepas celana, kan? Cukup gulung saja ujung celanamu. Dengan kondisi lemahmu seperti ini, kalau aku mau berbuat sesuatu padamu, kamu bisa melawan? Kamu ini. Kalau kamu begitu membenciku, kenapa harus berusaha keras menikahiku? Aku tidak membencimu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Gimana? Ada rasanya? Tidak. Kedua kakiku ini sudah lama mati rasa. Kamu tidak akan bisa menyembuhkannya. Kaki kelinci yang remuk pun bisa kusembuhkan. Kakimu ini apa susahnya buat disembuhkan? Song Xiu, ini sangat beracun. Kamu tahu apa? Lipan. Juga disebut 100 kaki, khusus untuk mengobati kaki. Gimana? Sudah ada rasanya? Belum. Sudahlah. Jangan buang-buang tenaga. Sudahlah apa? Aku belum mengeluarkan jurus pamungkas. Dua tusuk ini.
lumpuh pun bisa sembuh. Song Jiu. Jangan-jangan kamu mau menusukku dengan ini? Tekad APA. Ini adalah jarum perak. Yang dibuat dari kaki makhluk suci, sangat mujarab. Jangan mendekat. Gimana? Sudah ada rasanya? Kakiku sudah ada rasa. Coba berdiri. Kakiku sembuh. Tentu saja. Tidak. Kamu bilang kakiku, sudah jelas sudah bisa merasakan, dan aku juga sudah bisa berdiri, kenapa masih tidak bisa berjalan? Aku baru sekali memberimu akupunktur. Kamu sudah sakit selama 5-6 tahun. Mana bisa secepat itu? Berapa lama lagi? Kakiku baru bisa sembuh sepenuhnya. Sebulan mungkin. Acupuncture, ditambah dengan aku membuat pil untukmu. Kamu juga bisa bikin pil? Aku kan sudah bilang sebelumnya. Ganong, Pengobaten, Nazab, Remalan, Physiognomy, 5 Seni Metafisika. Aku bisa semuanya. Nah, membuat pil. Termasuk dalam Ganong. Sayangnya, di sini tidak ada. Bahan langka dan berharga. Aku harus cari cara buat dapetin beberapa. Sungguh, orang sakit buru-buru cari pengobatan. Aku malah mulai percaya, omong kosongnya. TAPI. Kamu kurang sejak lahir. Lagi kena tipu orang jahat, nasib sial. Walaupun aku cepat tanggap bantu. Tapi kamu juga harus menjaga kesehatan. Dan hari ini Xiao Bao, hampir kena musibah. Kalau bukan karena aku, akibatnya bisa parah banget. Kalian sebenarnya buat marah siapa? Ini seperti mau bunuh kalian berdua, bapak dan anak. Pokoknya. Hari ini terima kasih banyak ya, menyelamatkan Xiao Bao. Ada permintaan APA? Langsung aja bilang. Benarkah? Kalau gitu, ikuti perjanjian pernikahan, dan menikah denganku. Kita kan gak ada perjanjian nikah. Kenapa masih gak mau akui perjanjian nikah? Kaki sakit, umur pendek, badan masih lemah. Kenapa? Kamu lagi meremehkanku. Kalau gak, kenapa sih? Berkali-kali nolak aku. Jangan-jangan, kamu benar-benar tidak bisa. Gak ada yang kasih tahu ya? Jangan asal bilang cowok gak bisa. Ana, kenapa di kepalaku tiba-tiba muncul bayangan-bayangan aneh? Aku juga tidak pakai tenaga banyak, langsung pingsan. Badannya memang lemah. Selamat pagi, Bu. Pejai. Ayah di mana? Bukannya kemarin malam kamu disuruh tidur dengan dia, Kegel? Bu, jangan patah semangat. Terus berusaha. Xiao Bao, kamu tidak sekolah? Bawa aku ke sini buat APA? Kakek buyut tinggal di sini. Ayah paling nurut sama kakek buyut. Kalau kakek buyut suruh ayah menikah denganmu, ayah pasti tidak berani menolak. Xiao Bao, kamu memang pintar. Ayo, kita temui kakek buyut. Kamar ini rasanya aneh. Ayo, Kakek, ini giok yang kudapatkan.
Dongong Suzapeya. Bisa membuat kakek panjang umur. Bagus, Shinchuan Sangu Perhatian. Ayah, lihatlah, Cheng Xuan. Begitu tulus hati, izinkan dia juga membantu mengurus perusahaan Huoxi, agar bisa membantu Cheng Zhou memikul lebih banyak tanggung jawab. Anak itu, Sakit-sakitan. sebagai pamannya, aku juga merasa kasihan. Aku sudah tua, tidak bisa mengurus hal-hal ini lagi. Perusahaan Huoxi di tangan Cheng Zhou, baru bisa seperti sekarang. Mau dia lakukan apa, terserah dia. Si tua bangka, kalau kamu tidak mau, jangan salahkan aku kejam. Kakek, biarkan aku bantu kakek memakainya. Baik. Kakek, nanti setelah kamu mati, semua milik keluarga Huo akan jadi milikku. Huo Chengzhou si cacat itu, dan si bocah imut itu, segera akan menyusulmu. Kamu, Siapa suruh kamu begitu pilih kasih? Lebih baik menyerahkan Huoxi ke tangan si ajal cepat itu, daripada memberikannya kepada Zhenzuan. Anda, Pergilah dengan tenang. Kakek buyut. Kakek buyut. Kakek buyut. 6 Jia dan 6 Ding. Dengarkan perintahku. Usir roh jahat. Tunjukkan kekuatanmu. Bangemi Buzuk, giok ini harganya jutaan. Boleh son barangan disentu orang sepertimu? Giok ini ada masalah. Ada orang yang mau mencelakai Bapak Huo. Kamu ngomong sembarangan. Rumah perawatan kelas atas seperti ini bisa sembarangan dimasuki oleh pengemis busuk sepertimu. Cepat pergi. Ini ibuku. Jangan berani-berani membentaknya. Ibumu? Bukannya ibumu kabur setelah melahirkanmu? Mana mungkin kamu punya ibu? Anak haram tak punya ibu. Baru ketemu pengemis, langsung panggil ibu. Sungguh mempermalukan. Keluarga Huo, aku akan menggantikan ayahmu yang lumpuh itu, memberimu pelajaran. Bukan. Cheng Xuan. Kenapa kamu memukulku? Ayah, aku tidak sengaja. Apa yang terjadi ini? Aku tidak bisa mengendalikan diriku. Bukan aku yang mau memukulmu. Apa ini ulahmu? Aku, terus kenapa? Dasar perempuan bajingan, berani-beraninya kamu mempermainkan kami. Ini cuma sedikit pelajaran untuk kalian. Bangemi Buzuk, Camus Karimati. Seseorang. Aku sudah hubungi ayahku. Nenek kalau dia datang, kalian bakal kena batunya. Luo Shengzhu si pangkang itu. Berumur pendek. Datang pun mau ngapain? Orang tua yang jadi pelindungnya sudah mati. Sekarang seluruh keluarga Huo sudah jadi milikku. Bunuh mereka. AMU. Cepat kumpulkan orang, ikut aku. Nggak tahu diri. Berlutut. Ini ilmu hitam apa? Lepaskan mereka sekarang. Kalau tidak, aku bakal bikin kamu menyesal. Ada apa ini? Paman kedua mukul mulutnya sendiri. Cheng Xuan. Kenapa kamu mukul diri sendiri? Wanita gila, aku peringatkan kamu. Cepat lepaskan anakku, nanti kamu yang rugi. Cepat. Xiao Bao. Xiao Bao. Ayah, kamu datang. Kakiku juga sudah sembuh. Yang penting kamu baik-baik saja. Untungnya ada ibu di sini. Kalau tidak, aku pasti sudah dipukuli sampai mati sama paman kedua. Kakak sepupu, jangan dengarkan omong kosong Xiao Bao. Aku ini pamannya yang sebenarnya. Masa mungkin aku memukulinya sampai mati?
Ini semua gara-gara wanita gila ini. Kamu tadi berdiri terlalu keras, jadi terluka. Nanti aku bantu akupunktur. Wanita ini ternyata sedang mengobati. Keki Yuo Shangzu. Ayah, cepat suruh kakak sepupu mengatur ini. Sheng Tzu, Kita kan satu keluarga. Wanita ini, dia itu orang gila, lihat. Aku dipukuli sama dia, lihat. Aku tidak melakukan apa-apa. Tadi kan jelas, kamu sendiri yang memukul. kamu, Sheng Tzu. Aku kan pamamu. Wanita ini, dia merusak Xiao Bao, membunuh kakek, sekarang masih mau berbuat jahat ke kami berdua. Untung kamu datang. Kamu benar-benar bisa memutarbalikkan fakta. Tadi kan jelas dia mau pakai cara-cara sesat untuk membunuh kakek Huo, tapi sudah kugagalkan. Jangan coba-coba memecah belah kami di sini, Kak. Saya ini orang seperti apa? Kamu yang paling tahu. Saya tidak berani. Iya, betul, Zhen Xuan itu jujur dan baik, dia pasti tidak berani. Justru saya rasa, apa yang dia katakan itu benar. Wocheng Tzu. Kamu malah percaya dengan omong kosong wanita gila ini? Kalau tahu akan seperti ini. Dulu, saat kamu kecelakaan, aku seharusnya tidak mengizinkan Zhen Xuan menyumbangkan darah untuk menyelamatkanmu. Kalau orang tuamu masih ada, mereka pasti akan menyesal. Melahirkan seorang anak seperti kamu, yang tidak bisa membedakan. Si brengsek seperti kamu ini. Ayah, Jean marah. Kamu harus jaga kesehatan. Sekarang kakek sudah tiada, kondisi kakak juga tidak baik. Kalau kamu sampai, kenapa, keluarga Huo, tidak akan ada lagi yang bisa mengambil keputusan. Bukannya masih ada kamu? Sheng Tzu, kamu. Waktumu tidak banyak lagi. Sebenarnya ada beberapa hal yang tidak ingin kukatakan, tapi kamu benar-benar, Tidak tahu terima kasih. kamu malah percaya dengan perkataan wanita gila ini. Aku tidak bisa hanya diam melihat Barisan ratusan tahun keluarga Huo. hancur di tanganmu. Ini adalah wasiat almarhum kakek. Grup Huo. Kedepannya akan dikelola oleh Zhen Xuan. Wasiat ini, palsu. Diamku. Kakek Huo jelas-jelas masih hidup. Kalau tidak, tunggu dia sadar. Tanya langsung padanya. Wasiat ini sebenarnya bagaimana? Kakek jelas-jelas sudah dibunuh. Oleh wanita gila ini. Kamu masih saja ngomong kosong di sini. Kakek buyut, kamu sudah sadar. Anak durhaka. Di keluarga Huo kami, tidak ada anak durhaka yang tega menyakiti keluarga sendiri. Kalian berdua, diusir dari keluarga Huo. Segala harta milik keluarga Huo akan disita semua. Ayah, Tidak, aku salah. Ayah, tidak. Kakek. Aku hanya sesaat dikuasai pikiran jahat. Kamu tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Kakek. Kalau begitu, bagaimana dengan surat wasiat ini? Bayar aku mati sekalipun, pada keluarga Hua. Tidak akan kuserahkan pada bajingan sepertimu. Seseorang, bawa mereka keluar. Ayah, aku salah. Ayah, aku tidak berani lagi. Ayah, ayah, Kakek. maafkan aku. Ayah, ayah. Ayah. Sekarang kita harus bagaimana? tenang saja. Grup Huo cepat atau lambat akan jadi milikmu. Aku ingin lihat si tua bangka itu, dan si cacat itu. Kapan matinya? Betul juga. Tapi di samping Huo Chengzhou, ada perempuan itu, yang merusak rencana kita. Aku harus cari cara untuk menyingkirkannya. Siapa yang tidak punya etika? Bu en terre bezard, dit en gagelant. Untung tidak kena. Hampir saja muka kita kena tai. Kakek buyung, silakan duduk. Kakek buyung, jangan sedih lagi ya. Kamu masih punya aku dan ayah. Ayah, untungnya, masih ada kalian berdua, ayah dan anak. Pamanmu dan anaknya telah diusir dari keluarga Huo. Sumber masalah sudah disingkirkan. Semuanya akan semakin lancar untuk kalian. Sebaliknya, kedua orang itu akan semakin sial. Air apa ini? Beau pesin. Dasar anak kurang ajar. Xiao Bao. Siapa dia? Kakek buyung, dia ibuku.
Qingzhou. Kamu sudah punya istri? Wah, bagus sekali. Bagus sekali. Bukan. Kakek. Dia bukan istriku. Kakek buyung, ayah dan ibu tinggal. Mendaftar pernikahan saja. Benarkah? Sudahlah, sudahlah. Kamu ini Sudah pasti menantu keluarga Huakami. Qingzhou, Xiaobao ini. sudah menganggapnya sebagai ibu. Bagaimana denganmu? Kamu harus memberikan status yang seharusnya. Cepat daftarkan pernikahanmu. Kakek Huo, besok adalah hari baik. Cocok untukku dan Huo Chengzhou. Mendaftar pernikahan. Bagus kalau begitu. Dulu, Dua Joshuan. saat mengantar Xiao Bao ke sini, Pernah meramalkan. istri Cheng Zhou akan muncul pada saat ini. Ternyata memang kamu. Iya. Memang aku. Laporan berita terbaru, Presiden Grup Huo, Huo Chengzhou, besok akan bersama seorang wanita, mendaftar pernikahan. Wanita itu. Jangan harap bisa tinggal di sisi Huo Chengzhou. Mengacaukan rencanaku. Tuan Kuan, Anda mencari saya? Aduh. Anda kenapa? Jangan marah. Maaf. Kamu kembali ke sisi Huo Chengzhou. Usir Song Ziyu. Cegah mereka berdua menikah. Huo Chengzhou ini kan tidak akan lama lagi hidupnya. Lagi pula, kami sudah berpisah beberapa tahun. Sekarang kembali ke sisinya. Sepertinya tidak pantas, ya? Aku kasih kamu 4,3 triliun rupiah. Tuan Xian, ini bukan masalah uang. 43 triliun rupiah. Deal. Kamu sudah bisa merasakannya. Nanti mungkin agak sakit. Dulu kamu pakai jarum sebesar itu. Biwait Tsukaku. Sakit banget? Nggak sakit. Kamu mau ngapain? Malam-malam teriak-teriak nggak baik. Tenya. Cewek ini pasti sengaja balas dendam sama aku. Nggak setuju nikah. Nona Song, perkataan kakek. Jangan kamu ambil hati. Aku nggak bisa nikah sama kamu. Kenapa? Kondisi kesehatanku, kan kamu sudah tahu. Aku nggak akan hidup sampai umur 30. Sekarang tinggal kurang dari setengah tahun lagi. Aku nggak bisa biarin kamu janda di sisa hidupmu. Ini nggak adil buat kamu. Urusan adil atau enggak, itu bukan urusanku. Tapi pernikahan ini, kamu harus nikah sama aku. Setelah aku punktur kali ini, kamu bisa jalan pakai tongkat. Maksud kamu, aku nggak perlu pakai kursi roda lagi? Aku bilang bisa menyembuhkanmu. Pasti bisa menyembuhkanmu. Aku percaya padamu. Tapi ini hanya sementara. Bisa berjalan dengan tongkat. Kalau merasa lelah, harus segera berhenti dan istirahat. Jangan dipaksakan. Nanti setiap hari aku akan untukmu. Menusuk jarum sekali. Kakimu akan semakin membaik. Besok kita akan mendaftar pernikahan. Kamu tidak boleh duduk di kursi roda. Jadi, sudah dipikirkan? Ingin dengan aku yang seperti ini. Cacat yang tidak lama hidupnya. Menghabiskan hidup bersama. Sudah dipikirkan. Aku ngantuk, duluan istirahat. Bukan. Kamu. Mama, cepat bangun. Hari ini kamu dan Papa mendaftar pernikahan. Aku hampir lupa. Kalian keluar dulu. Beri aku 5 menit. Aku akan cepat selesai mandi. Jangan-jangan kamu hanya ingin pakai ini. Ikut aku mendaftar pernikahan? Tidak boleh? Bawa Nona Song untuk mandi. Dan yang rapi. Ya, Tuan Muda. Bagaimana, cantik tidak?
Cantik, mama paling cantik. Papa, kenapa kamu berdarah? Kenapa kamu tiba-tiba jantung berdebar cepat? Pantasan saja mimisan. Tidak apa-apa, ayo kita mendaftar pernikahan. Chengzhou, kamu mau menikah dan mendaftar dengannya, kalau aku? Chengzhou, kau mau menikah dan mendaftarkan pernikahan dengan dia, lalu aku bagaimana? Siapa dia? Nggak tahu, aku juga belum pernah ketemu. Xiao Bao, aku ini ibumu. Kamu bukan ibuku, dia baru ibuku. Chengzhou, kau tiga sekali. Kau sampai tidak memberitahu Xiao Bao. Akulah ibunya yang sebenarnya. Diagon, lahir dari kandunganku selama 10 bulan. Aku yang melahirkannya. Nona Pei, setelah melahirkan Xiao Bao, kau langsung hilang tanpa kabar. Sejak lahir, Xiao Bao tidak pernah bertemu denganmu lagi. Sekarang dia tidak mengakui dirimu. Apa hubungannya denganku? Aduh. Salo. Semuanya salahku. Xiao Bao, tenang saja. Kali ini ibu pulang, tidak akan pergi lagi. Kamu bukan ibuku. Kamu bukan ibu kandung Xiao Bao. Dari mana dia tahu? Aku bukan ibu kandung Xiao Bao. Aku lihat postur tubuhnya, agak mirip dengan wanita 6 tahun lalu. Jangan-jangan, dialah ibu kandung Xiao Bao? Aku bukan. Masa iya kau? Aku juga bukan. Tapi aku bisa menghitungnya. Kamu bukan. Apa yang kuharapkan? Sepanjang hidupku, aku hanya pernah tidur dengan satu wanita. Aku bukan. Kalau begitu, coba hitung, siapa ibu kandung Xiao Bao? Aneh juga, siapa ibu kandung Xiao Bao? Aku malah tidak bisa menghitungnya. Bukannya kamu bisa meramal? Ayo, ramalah. Nah ini. Rahasia langit tak boleh dibocorkan. Kamu ini cuma penipu. Jangan cari muka di sini. Chengzhou, lihatlah wanita ini. Jelas-jelas punya niat jahat. Dia malah menipumu untuk menikah dengannya. Cepat usir dia pergi. Yurasengku, apa hubungannya denganmu? Bagaimana bisa tidak ada hubungannya? Aku adalah ibu Xiao Bao, dan juga calon istrimu. Hahaha, kupikir wajahmu jelek. Tapi angan-angannya tinggi sekali. Hei, kamu penipu, minggir sana. Chengzhou, apakah kamu menyalahkanku? Karena dulu pergi tanpa pamit? Sebenarnya, aku punya alasan yang sulit. Alasan sulit apa lagi yang kamu punya? Kamu kan takut Chengzhou, keselekan, mati atau lumpuh. Baru kabur. Kalau kamu ngoceh lagi, percaya nggak aku sobek mulutmu? Gek. Gek. Gek gek gek. Gek. Gak 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 gak. Ah, kamu. Mulutku sudah sembuh. Kalau kamu mau terus menggonggong, boleh juga. Chengzhou, kamu tahu nggak, untuk menyembuhkanmu, selama bertahun-tahun ini, aku selalu mencari tabib terkenal di berbagai tempat. Usaha takkan mengkhianati hasil. Akhirnya aku menemukan tabib nomor 1 di negeri ini. Dia bisa menghidupkan orang mati, menumbuhkan daging di tulang. Tabib Wang ini adalah Bapak Chengzhou. Tolong periksalah kondisinya. Tidak perlu. Nona Xiu sudah membantuku berobat.
Pandanganmu bagus. Kamu ini, memang cuma aku yang bisa mengobati. Sombong sekali. Cheng Zhou. Dokter Wang itu, saya undang berkali-kali baru mau keluar. Dibanding dukun gadungan ini, ribuan kali lebih hebat. Lagi pula. Aku dengar, kakek Huo terus mencari Jiu Xian Tianzuan. Mau minta dia yang obati kamu. Ini. Keberadaannya tidak menentu. Dokter Wang ini, ribuan kali lebih hebat darinya. CIH, level APA, bandingin sama guruku? Huo Chengzhou, suruh dia aja obati kamu. Aku mau lihat. Orang yang kamu cari. Bisa sehebat apa? Anak kecil. Kemampuanku, mana bisa kamu ukur? Aku nggak tahu kamu ini, dukun gadungan. Pakai cara apa? Bilang mau obati kaki Cheng Zhou, sampai bohongin dia buat nikah secara resmi sama kamu. Tapi ku beritahu, hari ini aku akan membuatmu terbongkar. CIH. Jarum ini penuh energiin. Kalau ditusuk ke tubuhnya, bisa-bisa langsung tewas. Berhenti. Cheng Zhou, cepat panggil orang. Panggil orang. Panggil orang. Ayah. Tuan muda. Gawat, Tuan Huo kambuh, harus segera diobati. Minggir, kamu ini, berani menghalangiku, mengobati Tuan Huo. Mau apa sebenarnya? Kamu mau mengobatinya? Atau mau celakai dia? Kurasa kamu yang mau celakai dia. Cheng Zhou sampai muntah darah. Kamu malah halangi Dokter Wang mengobatinya. Jangan sentuh tuan muda. Aku tahu saja wanita macam kamu, berusaha mati-matian datang ke kediaman Huo. Pasti punya niat jahat. Selama aku di sini, jangan harap bisa menyakiti tuan muda. Pak Chen, kamu sudah tua ya? Pikiranmu tidak jernih. Mereka berdualah yang ingin menyakiti tuan muda kalian. Sekarang di dalam tubuh Huo Chengzhou, diserang energiin. Jika tidak segera ditangani, mungkin tidak akan bertahan lebih dari 3 hari. Tutup mulutmu yang sial. Nona Pei, cepat suruh dokter ajaib menyelamatkan tuan muda. Tuan muda dan tuan kecil, sudah lama menunggumu kembali. Aduh, Pak Chen, kali ini aku kembali dan tidak akan pergi lagi. Aku akan menemani mereka berdua, ayah dan anak, dengan baik. Berhenti. Jangan coba-coba menghalangi. Jangan tusuk ayahku. Anak kecil sialan. Kamu ingin membunuh Aimiu ya? Masih kecil sudah tidak belajar hal baik. Hari ini aku akan memberi pelajaran yang baik padamu. Nona Pei, anaknya masih kecil. Justru karena masih kecil, baru mudah dididik. Kalau tidak seperti dia, besar nanti akan menjadi sampah masyarakat. Aku pukul mati kamu. Xiaobao. Wanita ini berani-beraninya memukulku. Aku. Aku sudah lama menahan amarahku padamu. Sayang, kamu masuk kamar dulu. Nanti mama panggil kamu kalau sudah selesai. Menenggeni ini. Cepat. Pak Chen. Kamu tidak bisa membedakan yang benar dan salah. Membantu orang jahat berbuat kejahatan. Kamu, keterampilan pengobatanmu payah. Menganggap nyawa manusia seperti rumput. Dengan level sepertimu ini, berani-beraninya menantang Jiu Xuan Tianzun? Sungguh tidak tahu diri. Apa yang kau lakukan padaku? Lepaskan aku sekarang. Setelah aku menyembuhkan Huo Chengzhou, baru akan kubebaskan kamu. Buka matamu lebar-lebar dan perhatikan baik-baik. Kalau kamu berani mengganggu lagi, awas nyawamu. Pak Chen, seperti apa levelku? Kau seharusnya sudah tahu kan? Jika kau berani menunda lagi pengobatan tuan muda kalian, dia akan segera mati. Nona Song, silakan obati tuan muda. Aku pasti tidak akan menghalangi. Ambilkan jarum akupunturku. Baik. Tuan muda. Anda sadar, Anda baik-baik saja? Astaga, tuan muda, kenapa muntah darah sebanyak ini, Nona Song? Kenapa bisa begini? Sebelumnya kamu tidur di ranjang kayu yin, sehingga energi Yin Mu terlalu kuat. Sekarang energi itu terpicu keluar. Aku akan membantumu menghentikannya.
Ilmu sihir? Ini, wanita ini bisa ilmu sihir. Aduh. Dr. Wang, Pak Chen, wanita ini, sekilas lihat saja. Sudah jelas bukan orang baik. Cepat usir dia. Aduh, ada orang. Aku merasa seluruh tubuhku dipenuhi kekuatan. Cepat usir dia. Siapa yang berani menyentuhnya? Pergi Simiwa. Ternyata benar-benar sembuh. Tuan muda, kakimu sudah sembuh. Nona Song, Anda menyembuhkan penyakit Tuan muda. Kalau ada yang bisa saya bantu nanti, silakan katakan saja. Pak Chen, jangan sungkan. Kamu. Sipat lepaskan saya. Cheng Zhou, kakimu sudah bisa berdiri. Bagus sekali. Jauh dariku. Cheng Zhou, kenapa kamu memperlakukan saya seperti ini? Saya kan ibu dari Xiao Bao. Dan wanita ini, entah pakai trik apa. Jangan percaya dia. Dia ingin mencelakaimu. Saya tidak percaya. Masa percaya kamu? Menurutku, kamu dan si tabib gadungan itu yang mau celakakan saya. Si tabib gadungan itu di mana? Kabar. Cheng Zhou, kenapa kamu berpikir begitu tentang saya? Kakak, jangan coba langgar batasku. Pak Chen, Ya, antarkan tamu. Nona Pei, silakan. Hati-hati di jalan, tidak usah diantar. Kalau saya pergi, mereka akan daftarkan pernikahan. 2 miliar saya, kan hilang. Kenapa Hua Zhenshuan bilang bawa kakek Huo ke sini? Cheng Zhou. Panggil orang. Tolong antarkan Nona Pei pergi. Aduh, saya tidak pergi. Cheng Zhou. Lepaskan dia. Kakek Huo, Paman Huo kedua, Zheng Xuan, mereka menggangguku. Kalian berdua, bukankah kalian sudah diusir dari keluarga Huo? Kami masih marga Huo. Kita satu keluarga. Masa ada dendam yang dibawa sampai besok? Tapi kamu, wanita gila ini, cepat-cepat pergi dari kediaman Huo. Zheng Xuan Huo. Ini adalah kediaman Huo, belum giliranmu untuk mengatur-atur di sini. Aduh, Zheng Xuan ini juga hanya peduli padamu. Wanita seperti ini cukup untuk main-main saja. Jangan dianggap serius. Sudah tua banget. Omongannya busuk sekali. Awas gigimu habis copot semua. Kamu. Zheng Zhu, aku ini pamamu sendiri. Kamu cuma diam melihat wanita gila ini berbuat kasar padaku. Lihat, gigiku sampai dicopotin. Kalau paman tidak banyak bicara, gigi juga tidak akan copot. Kak, wanita ini terlalu aneh. Nona Pei lebih cocok denganmu. Lagi pula dia ibu kandung Xiao Bao. Kalian berdua menikah hari ini. Hal sebesar ini. Kami pasti akan mengadakan Pesta besar untukmu. Siapa bilang aku akan menikah dengannya hari ini? Apa? Kamu tidak menikah dengan Nona Pei? Maza. Kamu mau melawan keinginan kakek? Kakek Huo, yang menyuruhku menikah denganmu. Kalau tidak, aku tidak akan datang hari ini. Kalau tidak percaya, tanya saja kakek Huo. Kakek, apakah kakek menyuruhku menikah dengan Pei Qiuyan? Ya. Cheng Zhou, kamu dengar? Aku adalah yang ditunjuk kakek, menantu perempuan. Kakek. Kakek kemarin, bukannya menyuruhku untuk bersama Xiu mendaftarkan pernikahan? Kenapa hari ini? Bersama Pei Qiuyan mendaftarkan pernikahan? Dia adalah ibu dari Xiao Bao. Cheng Zhou, maksud kakek sudah jelas. Apakah kamu ingin membangkang kakek? Kakek, Anda. Jangan khawatir. Kakek hanya terkena sihir boneka. Lihat aku. Aduh, Ayah, wanita gila. apa yang kamu lakukan pada kakek? Diam kamu. Wanita gila, aku peringatkan kamu. Jangan sembarangan. Apa yang kamu lakukan? Cheng Zhou, cepat usir wanita jahat ini. Kiliar, dia tidak tahu memberi kakek menggunakan sihir APA, membuat kakek pingsan tidak sadar.
Apa yang sebenarnya terjadi? Masalah kecil. Pingsannya kakek hanya sementara. Asal menemukan boneka sihir, akan segera teratasi. Boneka sihir ada padamu. Apa yang kamu omong kosong? Boneka sihir apa? Aku bahkan belum pernah mendengarnya. Jangan bawa tipu muslihatmu itu. Untuk memfitnahku. Masih tidak mengaku? Nanti kamu akan lihat. Pak Chen, tolong siapkan kompor dan wajan. Ditambah 3 buah lobak. Lekukan seperti yang dia katakan. Kamu memasukkan 3 lobak ke dalam wajan, lalu menambahkan darahmu. Jijik banget kamu. Bikin-bikin misteri aja. Syok-syokon. Dasar picik. Selesai. Apa-apaan ini? Gede banget. Jangan-jangan kamu mau memberikan benda ini untuk dimakan kakek? Lobak, alias ginseng kecil. Paling cocok untuk membuat pil dan memecahkan ilmu boneka. Tidak ada yang lebih tepat. Apa katanya? Dia bilangnya kayak beneran aja. Tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Ilmu boneka ini diberikan oleh guruku, Guru Yonglong. Tanpa kekuatan 100 tahun, mustahil bisa dipecahkan. Dia cuma penipu jalanan. Perhatikan baik-baik. Wanita ini ternyata benar-benar bisa menyembuhkan ilmu boneka. Sekarang gimana dong? Tenang saja, kita lihat dulu bagaimana perkembangannya. Kakek, sekarang rasanya gimana? Bukankah aku sedang di rumah sakit? Kok tiba-tiba ada di sini? Kakek, kamu dikenai ilmu boneka, jadi tidak sadar apa yang sudah dilakukan. Sekarang kakek Huo sudah sadar kembali. Masih mau cari-cari alasan apa lagi? Ilmu boneka? Jangan dengarkan omong kosong, wanita ini. Sebelumnya kamu baik-baik saja. Semuanya gara-gara dia kamu jadi, dan tidak sadarkan diri. Jadi apapun yang kamu lakukan, tidak tahu sama sekali. Betul sekali, kakek. Wanita inilah yang berbuat jahat padamu. Lalu pakai alasan, ilmu boneka untuk menuduhku. Dialah ibu Kondo, Xiao Bao. Dia menikah dengan kakak sepupu. Itu sudah sewajarnya. Kamu ini siapa sih? Iya, betul, Kakek Huo. Aku ini Qiuyan Lo. Ibu kandung Xiaobao. Yang seharusnya menikah dengan Kak Chen Yo adalah aku. Ini bagaimana ceritanya? Kakek. Dialah Yang Mangaku. Dia lihat ibu kandung Xiao Bao sudah kembali. Tidak hola melia dia dan kakek sepupu. Menikah, lalu berbuat jahat padamu. Sungguh jahat sekali. Masih mau keras kepala ya? Memaksa aku benar-benar menghancurkan ilmu boneka ini. Kalau begitu hancurkan saja. Kamu pikir baik-baik, orang yang memberikan mantra jahat akan terkena imbalan dan muntah darah. Ini cuma menakut-nakuti saja. Jelas jalan wanita tukang sihir inilah yang pakai ilmu sihir. Membuat kakek Huo pingsan, lalu menyembuhkanmu, baru menuduh Yang Master Chuan, lalu menghalangi aku dan Kak Chengzhou untuk menikah. Ini sungguh kejahatan yang sangat besar. 6 Jia dan 6 Ding. Dengarkan perintahku. Usir roh jahat. Tunjukkan kekuatanmu. Hancur. Sembuh. Wanita ini memang jago ya. Benar. Wanita ini benar-benar bisa ilmu sihir. Cheng Xuan. Aku tiba-tiba merasa seluruh tubuhku penuh tenaga seperti banteng. Pinggang nggak sakit lagi. Kaki nggak pegal lagi. Nggak ngantuk juga. Cepat-cepat. Bawa si brengsek ini pergi. Sudah diusir dari rumah. Masih mau cari masalah. Kalau ada lagi lain kali. Jangan salahkan aku. Tak peduli lagi dengan ikatan keluarga. Bapak dan anak ini sudah diusir.
Sepertinya sudah nggak bisa diharapkan. Huo Chengzhou, kau hanya milikku. Kali ini, harus berterima kasih lagi padamu. Nanti kita sudah jadi satu keluarga. Ayo urus surat nikah. Nikah sama aku. Senang banget ya? Ayah. Dengan begini aku bisa bawa guruku turun gunung dan menjaganya di masa tua. Jadi, kamu mau nikah sama aku hanya karena gurumu? Memang kenapa? Tanpa si gadis nakal itu, hidupku enak kayak dewa. Shifu. Aku sudah menikah. Apa? Cepat amat? Langsung nikah sama si anak keluarga Huo itu? Iya, Shifu. Nanti kalau aku pulang, Jangan pulang dan merusak harta karunku, serta makhluk langkaku. Aku yang akan menemuimu. Aduh, akhirnya lolos dari malapetaka. Shifu bilang padaku, dia akan datang mencari kita. Kalau begitu, Shifumu itu, siapa orangnya? Shifuku namanya Song Bugui. Dia. Zhiyu. Nanti, kalau sudah keluar dari gunung, jangan sampai di luar menyebut-nyebut Jiusuan Tianzun. Kalau tidak, akan diganggu terus oleh mereka. Shifu, aku mengerti. Ah, sudahlah. Lebih baik jangan bocorkan identitas Shifu. Nanti malah merepotkannya. Dia itu apa? Dia Kumasireng. Orang tua biasa-biasa saja. Aku dibesarkan olehnya sejak kecil. Lalu orang tuamu? Aku tidak punya orang tua. Aku ditemukan oleh Shifuku. Di Ganeng. Tenang saja. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik. Kita kan juga hampir sama. Kamu tenang saja. Aku juga akan memperlakukanmu dengan baik. Sudah. Kalau begitu, ayo kita pergi. Shifumu akan datang. Kita cari oleh-oleh untuknya. Master Wanglong, Anda harus selamatkan anak saya. Masa sih? Ilmu bonekaku bisa ditembus? Bahkan yang Master Xuan terluka parah. Itu seorang wanita, Bern Aema Song Jiu. Entah dari mana, Huo Chengzhou menemukannya. Nama besar gunung naga harimau. Mana boleh diinjak-injak oleh seorang wanita. Berikan ini pada yang Master Xuan. Nak, bagaimana perasaanmu? Aku baik-baik saja. Master Yonglong. Aku diperlakukan sangat buruk. Andaharu, bantu aku baladondam. Uang bukan masalah. Tenang, yang Master Xuan. Cuma memberi pelajaran pada seorang wanita. Kali ini, aku hanya minta 5 juta. Bukan cuma 5 juta. Asal bisa memberi pelajaran pada Song Ziu itu. Aku t'emballage 5 juta. Bisa diatur, bisa diatur. Kalau begitu, aku cari dulu beberapa barang bagus untuk persiapan. Aku ikut denganmu. Aku ingin menyaksikan sendiri wanita Song Ziu itu. Mati tanpa kuburan. Mata yang tajam. Ini adalah keramik biru putih dari dinasti Tang. Sudah berusia 1000 tahun lebih. Barang kuburan berusia 1000 tahun ini. Bapak pemilik toko mungkin takut menjualnya akan mendatangkan masalah, makanya baru ditaruh di pojokan ini, ya? Ternyata Anda memang paham barang bagus. Kalau begitu, saya tidak akan ganggu kalian lagi. Vas bunga ini, cari kesempatan untuk diberikan pada wanita itu. Energi Yin berusia 1000 tahun, di dalam vas ini, akan terus membuntutinya. Membuatnya hidup tak tenang. Mati pun tak bisa.
Bapak pemilik toko. Vaini Seyabeli. 100.000. Boleh. Tapi saya kasih tahu dulu, kalau nanti ada masalah APA pon. Saya tidak bertanggung jawab. Saya tidak bertanggung jawab. Lawu. Aduh. Direktur Huo datang. Toko kami baru dapat kiriman barang baru. Kalau ada yang Anda suka, silahkan pilih. Teknik Gui Hua berbalik memukul, memuntahkan darah. Kok kamu bisa sembuh secepat ini? Wanita inilah orangnya. Sudah kubilang, itu fitnahanmu. Kakak sepupu, lihat. Aku sama sekali tidak terluka, sudah cukup membuktikan. Kalau semua ini ulah, wanita ini diam-diam. Jangan sekali-kali percaya padanya. Cepat usir dia pergi. Orang seperti ini, kalau dibiarkan di sampingmu, hanya akan jadi bencana. Kami sudah menikah secara hukum. Dia sekarang adalah istriku. Lain kali bicaralah dengan sopan. Langsung menikah? Ini terlalu cepat. Kalau begitu, mulai sekarang aku harus memanggilmu kakak ipar. Dulu aku yang kurang ajar. Mafkan Aku. Vas keramik biru putih ini, anggap saja sebagai Adia Permantan Mafku, un tu kaka qui part. Lagi-lagi pakai cara seperti ini. Sepertinya Huo Zhensuan, ada yang membimbing di belakangnya. Aku harus cari cara untuk mengungkapnya. Kalau tidak, dia akan terus berbuat jahat dari balik layar. Tanpa henti. Baiklah. Tunggu dulu. Vas bunga ini, belum dibayar, loh. Alipay menerima pembayaran 100.000 yuan. Terima kasih, terima kasih. Vas bunga yang cuma 100.000 yuan, berani-beraninya dibawa untuk minta maaf. Huo Zhensuan, istriku, tidak semurah itu. Kamu lupa, dia sudah diusir dari keluarga Huo. Mungkin, dia sudah tidak punya uang. Kalau begitu, 5 juta dulu. Jangan dengarkan omong kosongnya. Aku ini anak kedua keluarga Huo, putra sah. Masa di rumah tidak ada uang? Cuma 5 juta, aku transfer ke kamu. Alipay menerima pembayaran 10 juta yuan. Vas bunga yang dipegang Yang Master Xuan ini, walaupun cuma dibeli dengan 100.000 yuan. Tapi nilainya sangat tinggi. Paling tidak bernilai 1 miliar. Digunakan untuk meminta maaf padamu. Itu paling cocok. Iya, betul. Betul. Kaka qui part. Cepat terima. Dong. Orang di sampingku ini adalah seorang ahli barang antik terkenal. Perkataannya tidak mungkin salah. Oh ya? Vas bunga ini, benar sebagus yang kalian katakan? Kalau tidak percaya, tanya kakak ipar. Kakak ipar paham barang bagus. Benar. Ini memang barang langka keramik biru putih dinasti Tang. Sudah berusia 1000 tahun lebih. Nilai koleksinya memang bernilai 1 miliar. Baiklah. Kalau begitu, dengan berat hati, aku terima. Ini. Kamu, bagaimana bisa yang masih segar ini? Kau hancurkan? Kamu ini terlalu tidak menghargai aku, sampai mengabaikanku. Ini kan milikku, yang kupakai untuk meminta maaf padamu, yang nilai koleksinya 1 miliar, porselen biru putih dari dinasti Tang. Kak, ini kamu tidak urus? Ini adalah barang kuburan, yang aura negatifnya sangat kuat. Kalau tidak dihancurkan, disimpan akan mendatangkan bencana tak terhingga. Gadis ini, ada kemampuannya. Apa maksudmu? Masa sih? Aku akan menggunakan barang kuburan untuk mencelakaimu? Tentu saja kamu akan mencelakaiku. Camus. Kak. Aku rela melepaskannya dengan berat hati, memberikannya padanya yang bernilai 1 miliar, porselen biru putih dari dinasti Tang, untuk meminta maaf padanya. Dia tidak berterima kasih ya sudah. Malam en fitnaku. Wanita seperti ini. Camus Nikai. Akan Manslakakan Tiga Generasi. Cepat-cepat bercerai dengannya. Tinggalkan dia. Bagaimana aku melakukannya? Tidak perlu kamu di sini mengatur-atur. Jimat yang memperkuat aura negatif. Kamu takut aura negatif ini masih belum cukup kuat ya? Camus. Jangan ngomong sembarangan. Vasnya sudah pecah. Masih sembunyi buat APA? Hillier.
Kalau tidak keluar lagi, aku akan menghancurkanmu sampai habis. Lu Jiaxingzi, dengarkan perintahku. Usir roh jahat. Tunjukkan kekuatanmu. Jangan, jangan, jangan. Aku keluar. Aku keluar. Ya ampun. Di dunia ini memang ada hal-hal yang tak bisa dijelaskan sains. Cepat bertindak. Aku sudah bayar 5 juta yuan padamu. Kemampuan gadis ini jauh lebih hebat dariku. Hari ini aku ganti baju. Botol giok tidak kubawa. Sepertinya, aku hanya bisa menghancurkanmu sampai debu. Jangan, itu jimatnya dia, yang membuatku jadi lebih kuat, tak terkendali. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Jadi kamu toh, yang menyuruh di belakang layar, Agar Huizhen Xuan Ming Firen. Salah paham. Ini semua salah paham. Salah paham? Iya, semuanya salah paham. Kakak sepupu. Aku tidak akan berani lagi. Kumohon, anggap saja aku seperti angin yang lewat. Lupakan saja. Kalau ada lagi lain kali, aku akan membuat kalian berdua hanker lebar. Tuan Shen Xuan, aku tidak bisa terima job ini. Uangmu ini akan kukembalikan. Aku sarankan, mulai sekarang, jangan cari masalah dengannya lagi. Nyawa lebih penting. Tidak. Aku tidak akan berani lagi. Ayah ibu sudah pulang. Ayah ibu memang cocok. Kalau bisa, punya adik perempuan, pasti seru. Urusan orang dewasa, anak kecil jangan ikut campur. Ibu dan ayah sudah nikah resmi loh. Kok masih tidur terpisah? Bu, aku mau punya adik perempuan. Cepat masuk kamar. Tidur sama ayah. Kakek buyut, aku hebat kan? Kok kamu masuk? Xiaobao, dia yang suruh aku masuk. Katanya dia mau adik perempuan. Jangan dengarin omongannya. Aku yang begini mana bisa. Jangan khawatir. Ada aku di sini. Aku jamin pasti berhasil. Kamu mau apa? Tentu saja untuk mengobatimu. Energi yin di tubuhmu sudah menumpuk terlalu banyak. Kalau sampai terpicu keluar lagi, kau tidak akan sanggup menahannya. Sobob Aibel. Aku sudah tidak kuat lagi. Aku capek sekali. Ganti posisi. Kalau aku begini, apa kau lebih ringan? Tidak. Tetap capek. Aku akan pakai alat bantu. Sekarang juga? Wah, anak muda sekarang mainnya heboh ya. Bukan, kamu. Tanker Rap. Cepat selesaikan menghisap energi yin di tubuhmu. Tiger. Aku hisap. Kenapa kamu sedekat ini denganku? Enggak apa-apa. Pagi-pagi begini nggak baik deh. Apa salahnya? Maaf ganggu. Silakan lanjutkan. Lupa bilang. Aku dapat kabar tentang Jiusuan Tianzun, Qingzhou. Kamu bisa diselamatkan. Qingzhou ITU. Kondisi tubuhmu nggak baik. Harus lebih menahan diri. Ini masih pagi-pagi sekali. Sudah. Aku nggak masuk lagi.
Energi yin di tubuhmu sudah hampir habis terserap, tapi meridianmu belum sepenuhnya lancar. Tapi nggak masalah besar. Nanti aku perlahan-lahan akan memberimu akupunktur. Jadi tadi kamu meraba-raba. Itu buat periksa aku ya? Tentu saja. Tapi untuk mencegah, kamu terganggu energi yin lagi nanti. Aku putuskan buatkan kamu jimit palendang. Cuma nggak tahu, di mana ada giok berkualitas tinggi. ITU Miura, aku ajak kamu ke pasar transaksi giok, kebetulan mulai hari ini. Mau lihat si cewek itu, harus bawa oleh-oleh dong. Lihat bisa nggak? Dapat barang bagus murahan. Cuyon. Lihat, di pameran transaksi ini. D'Atombagnac, Orankaya dan Bercuaza. Kamu harus kenal lebih banyak orang kaya ya. Bu. Sekaya apapun bisa menandingi keluarga Huo? Oh ya, aku lihat sendiri. Huo Chengshou sudah bisa berdiri. Benarkah? Cepat sambung lagi hubunganmu dengannya. Keluarga Huo, orang terkaya di Jinghai. Dulu waktu dia kecelakaan, kakek Huo memohon kamu mau menikah. Kamu nggak mau. Sekarang Huo Chengzu sudah sembuh. Kamu mau masuk keluarga Huo lagi. Mungkin sudah susah. Bagus ya. Aku lihat anak itu, bukannya sudah lama menikah? Gimana kamu mau menikah dengannya? Kamu tahu apa? Sudah menikah, masa tidak bisa bercerai? Bocah tua dari mana ini, berani-beraninya menguping pembicaraan kami. Pergi sana. Konon, Dewa Jiusuan akan muncul di sini. Akan muncul di sini. Pertemuan singkat beberapa tahun yang lalu. Entah sekarang aku masih bisa mengenalinya atau tidak. Aku masih bisa mengenalinya. Pak Huo dan istrinya yang baru menikah. Astaga, cocok sekali ya. Kapan Pak Huo ini bisa berdiri lagi? Bisa berdiri lagi? Katanya dia lumpuh dan hampir mati, kan? Hampir mati. Kupikir dia baik-baik saja. Ini cucuku dan istrinya. Bagus kan? Bagus kan? Pria berbakat, wanita cantik. Memang pasangan yang ditakdirkan. Wah, kamu punya selera yang bagus, teman. Dia adalah anak yang dulu. Kutinggalkan. Dia adalah anak yang dulu. Tibuan itu. Kenapa terus-terusan nonton si Song Ziu itu? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau saja Ting-Ting masih ada. Sekarang juga sudah sebesar ini. Ini semua salahku. Maman suis jadi Butiri. Ditambah lagi, anak itu, Ting-Ting, nggak suka sama aku. Waktu itu aku juga masih harus jaga Cuyon. Aku nggak perhatian, sampai dia hilang waktu main di luar. Ayah ngapain sih? Buat-buat mama sedih. Kan udah lama kejadiannya. Selamat datang di lapangan transaksi batu giok mentah. Saya akan jelaskan peraturannya. Semua tamu yang hadir di sini bebas memilih batu giok mentah. Jika beberapa orang memilih batu yang sama, maka akan dilakukan lelang yang harga tertinggi yang dapat. Jika hanya satu orang yang memilih, maka transaksi dilakukan berdasarkan harga dasar pada batu tersebut. Banyak sekali batu mentah. Siapa yang tahu batu mana yang ada giok di dalamnya? Makanya, judi batu giok ini bisa bikin miskin atau kaya, cuma mengandalkan keberuntungan. Saya umumkan, transaksi batu giok mentah sekarang dimulai. Pilih mana ya? 100.000. Sekilas aja kelihatan murahan. Pasti cuma bada biasa. Yang 1 juta ini, pasti giok. Tapi mahal ya. Pasti ada alasannya kenapa mahal. Kalau kamu nggak mau, aku yang ambil. Batu sisa kayak gini, cuma kamu yang mau. Kamu tahu apa? Di dalam batu ini, kalau bisa keluar giok kaisar hijau, berapa harganya? Kalau bisa keluar, giok kaisar hijau, bisa beli semua. Batamentity sini. Tapi kamu yakin?
Saya main batu giok sudah puluhan tahun. Di dalam batu ini. Mustahil ada giok. Anda Pak Li? 3 generasi keluarga Pak Li, berbisnis giok, pasti nggak mungkin salah lihat. Nona, lebih baik ganti batu mentah yang lain. Yah, ikut campur urusan orang. Aku tetap mau yang ini. Pasti ada giok di dalamnya. Mimpi di siang bolong. Kalau giok bisa dilihat semudah ini, dan mudah dikenali, mana mungkin ada banyak orang yang sampai jatuh miskin? Cheng Zhou, lihat ya. Dia sama sekali tidak mengerti apa-apa. Jangan hiraukan dia. Yang ini giok untukmu. Kuberikan padamu. Nona Pei, tolong jaga sikap. Saya sudah menikah, punya istri. Saya. Istri saya ingin membeli batu ini dengan 100.000 yuan. Kalau mau beli, ya beli saja. 100.000 yuan. Ada yang menawar batu ini? Baik. Kalau begitu, batu ini menjadi milik pasangan Bapak Huo. Lihat kan? Sama sekali tidak ada orang yang mau batu jelekmu ini. Di dalam batu saya ini pasti ada giok. Justru batu milikmu lah yang jelek. Kamu pikir kamu punya mata Sinarex? Pada Murabaga ini bisa mengeluarkan giok? Kalau begitu, lihat baik-baik. Kaisar Hijau. Kaisar Hijau? Wah, tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kaisar Hijau. Saya tawar 20 juta. Jual padaku. Saya tawar 30 juta. 50 juta. benar, saya yang buta. 80 juta. Giok ini, berikan padaku. Bagaimana? Tidak, ini saya yang mengeluarkan dari batu mentah. Apa maksudmu batu mentahmu? Ini Hu Chengzhou yang belikan saya dengan 100.000 yuan. Ini untukmu, Debuit Jimit, Agak Kessel. 80 juta, ku beli darimu. Terima kasih, Nyonya Huo. Apa hebatnya sih? Aku tidak percaya, batu milikku ini pasti lebih besar dari punyamu. Cuma batu biasa. Ini harganya 1 juta, cuma buat beli batu, dasar orang bodoh. Kok bisa begini? Sudah kubilang, di dalamnya cuma batu. Kamu tidak percaya. Aku akan pilihkan yang lain untukmu. Yang ini. 3 juta, ada yang mau menawar batu kasar ini? Aku tidak percaya kamu masih punya keberuntungan sebaik itu. Cheng Zhou, aku baru saja menghabiskan Yi juta untuk sebuah pelajaran. Batu kasar ini 3 juta. Tidak murah, loh. 3 juta ITU mahal? Keluarga Huo adalah orang terkaya di Jinghai. 3 juta bagi Pak Huo itu bukan apa-apa. Keluarga Pei ini kecil, mana bisa dibandingkan dengan keluarga Huo. 3 juta di mata mereka, sudah termasuk mahal. Cheng Zhou, ini demi kebaikanmu. Dia tadi bisa dapat giok, itu cuma keberuntungan. Aku tidak percaya dia bisa dapat lagi. Kalau tidak, semua orang sudah jadi kaya kan? Nona Pei, urus saja dirimu sendiri. 3 juta, ada yang mau menawar batu kasar ini? Mungkin ada giok di dalamnya. Tapi kalau beli dengan harga 3 juta, tidak sebanding. Lebih baik aku habiskan 3 juta untuk beli giok yang sudah jadi. Ini untuk judi batu, sangat tidak worth it. Aku tidak percaya, kamu masih bisa dapat giok. Kaisar hijau lagi. Astaga. Lagi-lagi kaisar hijau. Kamu benar-benar berhasil menemukan kaisar hijau lagi. Cucu menantu. Kamu memang hebat. Berhasil dapatkan 2 batu giok sekaligus. Belum pernah terjadi sebelumnya. Kawan lama. Arai kan? Pak Guru, kenapa Bapak datang? Bahkan bersama kakek Huoya. Kamu nikmati saja acaranya. Batu kaisar hijau ini sangat jernih. Hijau tembus pandang, benar-benar luar biasa. Batu giok yang keluar ini 2 kali lebih besar dari yang saya pegang. Perkiraan konservatifnya minimal 200 juta. Nyonya Huo, tidak menyangka Anda begitu jago menebak batu giok. Tidak. Ini bukan cuma tebak-tebakan. Saya bisa meramal. Cukup lihat sekilas, langsung tahu. Ada giok di dalamnya atau tidak. Syok-syokon. Cuma keberuntungan doang. YK, kalau memang jago, coba pilih satu lagi dan buka.
Batu mentah ini 500 juta. Ada yang mau tawar? Siapa yang mau bayar 500 juta untuk batu jelek begini? Tidak ada penawar. Kalau begitu batu ini menjadi milik Nyonya Huo. Bermata pink. Ini tidak mungkin. 3 batu berturut-turut keluar barang. Batu intan merah muda kasar ini, jernih dan bening, sangat langka di seluruh dunia, lebih berharga daripada giok. Nilai perkiraannya di atas 500 juta. 500 juta? Cuma keberuntungan saja. Aku tidak percaya kamu bisa dapat lagi. Judi batu, 10 kali judi, 9 kali kalah. Ini bukan judi bagiku. Aku bisa meramal. Lihat sekali langsung tahu. Memang murid kesayanganku. Bakatnya luar biasa. Ini. Harga dasar batu mentah ini 8 juta. Ada yang mau? Aku, 10 juta. Aku suka batu mentah ini. Kamu gila ya? 10 juta untuk judi batu. Ibu, wanita ini bisa ilmu sesat. Aku pernah lihat, batu ini pasti keluar barang. Qiuyan, kamu begini tidak baik. Ini yang dipilih Nyonya Huo. Apa salahnya? Katanya di aturan. Kalo suka batu yang sama. Boleh tawar-menawar. MC, apa tawaranku bermasalah? Tidak. Ada yang mau menawar batu ini? Tidak ada. 500 juta. Gila, habiskan 500 juta untuk judi batu? Kamu yakin mau habiskan 500 juta? Beli batu ini? Untuk semua batu di meja ini. Masih ada yang mau menawar? Sudahlah. Meja batu mulia ini paling cuma bernilai 1 miliar. Beli dengan 5 miliar itu boros banget. Keluarga Huo kan besar dan kaya. Kita nggak bisa bandingin. Kamu masih mau nawar? Kamu gila ya? Habisen 500 juta. Beli satu meja. Batu mulia yang nggak bernilai 1 miliar. Cheng Zhou, lihat deh, cewek ini boros lagi. Pakai uang kamu buat foya-foya. Sungguh tidak tahu malu. Siu itu istri saya, uang saya. Mau diapain ya terserah dia. Iya benar. Mau saya apain ya terserah saya. Ayah, ada hubungannya sama kamu? Ada hubungannya sama kamu? Cheng Zhou, kamu terlalu memanjakannya. Dia cuma lagi beruntung aja. Jadi bisa buka 3 batu berturut-turut. Sekarang habisin 5 miliar. Beli meja batu mulia ini. Nggak bakal worth it. Lagi pula, kalau meja ini nggak balik modal. Nggak cuma buang-buang uang keluarga Huo, tapi juga mempermalukan kamu. Iya. Cheng Zhou, anak kami Qiuyan bener kok. Kamu ini anak kecil yang tidak tahu diri. Brengsek, cepat minta maaf. Cepat kembalikan tumpukan batu mulia ini. Masih ada waktu. Kalau enggak, nanti yang dipermalukan adalah muka keluarga Huo. Ini urusan orang lain. Ada hubungannya sama kalian berdua. Apa sih? Mending jangan ikut campur. Kamu ngerti apa sih? Anak kami Qiuyan. Kalo diamazuk keluarga Huo. Cewek brengsek ini, yang diboros-borosin ini, uangnya Qiuyan kita. Iya, benar. Bagaimana istri saya bertindak, bukan urusan kalian. Untuk ikut campur, cuma 500 juta aja. Yang penting kamu senang. Makasih, sayang. Semua ini adalah batu permata mentah yang dipilih dengan cermat oleh Nyonya Huo. Dari tumpukan batu mentah ini, kalau ada tingkat keberhasilan 1/10, sudah dianggap tinggi. Aku tidak percaya dia punya keberuntungan sebaik itu. Nyonya Huo, perlu saya buka untuk Anda? Boleh saja. Buka saja semaumu. Di dalamnya pasti ada giok. Cuma pura-pura saja. Cari perhatian. Aku tidak percaya kamu bisa membuka semua yang ada di barisan ini. Betul, kamu di depan banyak orang seperti ini, ngomong sembarangan, memalukan keluarga Huo. Lihat nanti bagaimana kamu mengakhirinya. Direktur PI, tolong kendalikan istri dan putrimu. Kalau berani menghina istri saya setengah kata lagi. Jangan salahkan saya membuat keluarga Pei menghilang dari Jinghai. Tuan Huo, saya yang kurang tegas mendidik. Mulai sekarang, kalian berdua diam. Selanjutnya, masuk ke sesi pembukaan batu permata mentah. Hijau penuh. Kaca. Es. Giok lantian. Giok hetian. Giok dusan. Astaga, bahkan bisa mengeluarkan giok dusan.
Ini adalah momen puncak karir saya. Sekali buka langsung 6 batu mentah berturut-turut, semuanya menghasilkan yang terbaik. Biasa saja, biasa saja. Batu-batu mentah yang tersisa ini, buka semuanya. Baik, baik, baik. Tunggu. Di dalamnya sudah tidak ada batu mulia mentah lagi. Batu-batu ini sudah diambil isinya olehku. Sisanya sudah habis. Kamu yakin? TAPI. Aku baru saja memilih batu mulia mentah. Menghabiskan banyak tenaga. Sekarang kepalaku agak pusing. Hadron, istri saya kehabisan tenaga, perlu istirahat. Untuk batu mulia mentah yang tersisa, tolong jualkan untukku. Aku tawar 50 juta. 50 juta, ada yang mau menawar lagi? Aku tawar 100 juta. 200 juta. Kamu ngomong apa sih? 200 juta? Ini tabungan 3 generasi keluarga Pei. Ya. Lihatlah batch batu mulia mentah ini. Persentase isinya sangat tinggi. Pasti semuanya kualitas terbaik. Iya, batu mulia mentah yang tersisa ini. Cukup buka 2 saja. Modal pasti kembali. Ya. Jangan ragu-ragu lagi. Tidak boleh. Bagaimana kalau tidak ada isinya? Keluarga Pei bisa langsung bangkrut. Nona Pei, sudah pertimbangkan matang-matang? 200 juta. Sudah kupikirkan matang-matang. 200 juta, aku ambil. Dari mana kamu dapat uang sebanyak itu? Kalau kamu tidak mau bayar, aku akan pinjam uang untuk membayar anak kita. Ibu memang yang terbaik. Ayah tidak mau kasih uang. Nanti kalau aku untung, 1 sen pun tidak akan kuberikan padamu. Aku bicara jelas dari awal. Kalau rugi, jangan cari aku. Aku tidak akan rugi. Pack moderator. Buka. Ini tidak mungkin. Harusnya di yang berikutnya. Lanjutkan. Kok bisa begini? Teruskan buka semuanya untukku. Buka semuanya. Semuanya cuma batu. Kasihan sekali ya, 200 juta cuma buat beli tumpukan batu. Bukan, 200 juta. 200 juta 100 ribu. Dia sebelumnya juga nggak dapat apa-apa, kan? Kenapa bisa begini? Semuanya batu sampah. Ini benar-benar kekalahan terbesar dalam karirku. Untung aku nggak dengerin kalian berdua. Lihat deh kalian mau selesain gimana. Aku nggak akan keluar 1 sen pun. Ebio. 200 juta. Aku rugi 200 juta. Sayang. Ini bukan urusanku. Jangan harap kalian berdua yang cari cara sendiri. Aku kan anak tunggalmu. Kamu beneran gak peduli lagi sama aku? Aku nggak punya anak durhaka sepertimu. Kalau saja Ting-Ting tidak hilang. Bagus. Selama bertahun-tahun ini, kamu selalu ingat, anak mantan istrimu. Aku dan Qiuyan selalu menemanimu. Selama bertahun-tahun, kami ini apa? Paysongs. Kenapa kamu tega melakukan ini pada kami? Camus. Wah, ada yang mau bunuh orang. Suamiku. Kenapa? Cepat bangun, suamiku, cepat bangun. Ayah tidak bernapas lagi. Tenaga medis, cepat ke sini, cepat datang. Cepat. Ibu, kalau ayah pergi, kita harus bagaimana? Kalau pergi, ya sudah. Lagi pula selama ini, hatinya selalu dipenuhi oleh mantan istrinya yang sudah meninggal. Dan Orangea Yonguilon. Dan matanya sama sekali, tidak ada aku dan anak perempuanku. Kebetulan kalau dia mati, maka harta keluarga Pei, bukankah semuanya akan menjadi milik kita berdua? Kamu benar. Turut berduka cita, saya sudah berusaha sebaik mungkin. Suamiku, kamu, bagaimana bisa kamu meninggalkan kami yang yatim piatu dan janda, suamiku? Ayah. Tanpamu, kita harus bagaimana? Ayahmu baru saja pergi. Masih ada sedikit energi kehidupan di dalam tubuhnya. Dan jiwanya juga belum meninggalkan tubuh. Dia masih bisa diselamatkan. Kamu mau apa? Tentu saja menyelamatkannya. Dokter saja bilang sudah tidak bisa diselamatkan. Dengan apa kamu menyelamatkannya?
Jangan buat keributan di sini. Jangan kira kamu bisa sedikit ilmu sesat. Ini masalah hidup dan mati. Sudah kukatakan dia masih bisa diselamatkan. Kamu meragukan profesionalitas saya? Saya bisa menjamin untuk istri saya. Dia bisa menyelamatkan Pak Pei. Cheng Zhou, ini sudah waktunya apa lagi? Kamu masih membiarkannya berbuat onar? Suamiku sudah tidak tertolong lagi. Kamu masih ingin pada jenazahnya? Manganggu, Kamu benar-benar jahat. Kalian berdua, ibu dan anak, sangat aneh. Huo Chengzhou sudah bilang, Benjamin Untaku, kalian masih banyak alasan. Meng Halenggaiku, apakah kalian takut padaku? Benar-benar menyelamatkannya. Reaksi ibu dan anak ini, reaksinya memang tidak normal. Siapa yang tidak ingin suamiku hidup? Apa yang kamu omongkan? Betul. Jiwa kembali. Ini benar-benar menyelamatkannya. Keajaiban medis, benar-benar hidup kembali. Sebelumnya, detak jantung dan pernapasan sudah berhenti. Suami, syukurlah kamu baik-baik saja. Kamu tadi membuatku sangat takut. Ayah, kamu tadi jatuh. Aku dan ibu sangat tegang. Kamulah yang menyelamatkanku. Kamu yang menyelamatkanku. Ah, cuma bantuan kecil. Yang penting bapak baik-baik saja. Jangan-jangan dia sudah mengenali si imut ini? Nyonya Huo sudah menyelamatkan nyawaku. Tak tahu bagaimana membalasnya. Bolehkah saya mengajak Anda makan sebagai tanda terima kasih? Makan tidak usah. Hari ini saya masih ada urusan lain. Menyembuhkan dari jarak jauh, menghidupkan kembali. Dia ini sebenarnya siapa sih? Oh ya, tolong ingat untuk mengirimkan Gyoku ke kediaman keluarga Huo. Siap. Entah kenapa, aku merasa akrab dengan gadis itu. APA, kamu bilang Song Ziu si jahat itu adalah putri ayah yang hilang, Pei Qiuting? SSST, Jangan kira-kira. Bu, dia sudah merebut gelar Nyonya Huo dariku. Sekarang dia mau merebut keluarga Pei juga? Gimana dong? Begini, kamu harus dapatkan Huo Chengzhou dulu. Setelah jadi Nyonya Huo, lalu si imut itu. Nanti kalau ayahmu tahu pun, dia tidak akan berani berkata apa-apa. Bu, Chengzhou memperlakukan aku seperti apa? Ibu juga tahu, di matanya, aku tidak ada. Kalau sudah jadi kenyataan. Apalagi, kamu kan ibu Xiao Bao. Si imut itu, apa bisa menyaingimu? Ibu benar. Shifu, aku sangat merindukanmu. Ternyata orang tua ini adalah Shifunya Song Yatou. Benar-benar takdir. Terima kasih sudah merawat gadis ini. Tidak merepotkan kalian, kan? Xiu baik-baik saja. Dia adalah pembawa keberuntunganku. Bagus kalau begitu. Kalau keluarga Huo tidak puas dan mengembalikan si gadis nakal ini, aku akan diganggu lagi olehnya. Shifu, kamu tidak tahu, sejak aku datang ke sini, Nezebi juga membaik. Kakinya juga sudah bisa berdiri. TAPI. Kaki Shifu sebenarnya bisa aku obati. Tapi dia tidak akan hidup melewati usia 30 tahun. Ini agak sulit. Aku tidak punya bahan-bahan langka untuk membuat pil umur panjang baginya. Masalah kecil, pil umur panjang, Shifu punya. Shifu, kamu benar-benar mengerti aku. Dengan pil umur panjang ini, kamu bisa hidup sampai 100 tahun. Hello, baik, aku segera ke sana. Aku masih ada urusan yang harus diselesaikan. Kamu bawa Shifu dan kakek pulang ke kediaman keluarga Huo dulu. Baik. Chengzhou, minum teh. Tidak usah mengajakku keluar dengan alasan Hakesu Xiao Bao. Berapa uang yang kamu mau? Langsung saja katakan. Ini bukan masalah uang. Tuan Yu, Qiyong Kami, adalah ibu kandung Xiao Bao. Kalau kamu menikah lagi, Xiao Bao akan ikut ibu tirinya. Ibu tiri itu tetap saja tidak akan merawatnya dengan baik. Setelah melahirkan Xiao Bao, Qiuyan tidak pernah peduli sama sekali. Kalian punya hak apa untuk mengatakan hal-hal ini? Chengzhou, aku benar-benar tahu salahku.
Cangkir teh ini adalah permintaan maafku padamu. Beri aku satu kesempatan ya. Ya, Gon? 100 juta. Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi, apalagi mendekati Xiao Bao. Cheng Zhou. Mau apa? Mau apa? Kita berdua kan sudah pernah tidur bersama. Pergi. Kau taruh sesuatu di teh ini? Baru sadar sekarang? Sudah terlambat. Hina. Huo Chengzhou, kau tidak bisa kabur. Obat ini sangat kuat. Sang dewa tua membawa kapak emas di tangannya, muncul di depan penebang kayu. Ibu, kenapa ayah belum pulang? Sudah larut malam begini. Iya, sudah larut malam begini. Kenapa Huo Chengzhou belum pulang juga? Aku akan meramal. Apa yang sedang dia lakukan? Tidak baik. Huo Chengzhou dalam bahaya. Huo Chengzhou, kau tidak bisa kabur. Obat ini sangat kuat, loh. Panas sekali. Panas. Huo Chengzhou, jangan melawan lagi. Biarkan aku membantumu. Pergi. Jangan mendekat. Pergi. Hilya. Chengzhou, sudahlah, jangan melawan. Pergi kau. Kau dengar tidak? Aku suruh kau pergi. Aduh, pedih banget mataku. Song Jiu. Kau datang. Kau baik-baik saja? Sini, kubantu kau bangun. Aku antar kau pulang. Boleh? Papa Mama, kapan kita bisa punya adik perempuan? Urusan orang dewasa. Anak-anak jangan ikut campur. Sarapanmu sudah selesai belum? Aku antar kamu ke sekolah. Aku antar Xiaobao. Setelah ke sekolah, aku ke kantor. Memberikan akupunktur untuk kakimu. Nanti kamu tidak perlu lagi memakai tongkat. Pil perpanjang umur. Ingat harus diminum setiap hari. Baik, aku tahu. Muridku yang baik. Semuanya lancar di keluarga Huo. Dan juga sangat menyukai anak ini. Sudah saatnya mencari kesempatan untuk memberitahunya segalanya. Bu, lihat wanita itu memukulku. Kamu ini, bebek yang sudah di tangan, bisa kamu lepaskan. Mana aku tahu, Song Jiu akan datang mencari. Bukan, Bu. Masa kita benar-benar harus bayar 1 miliar untuk menyelesaikan ini? Aku tidak rela. Posisi Ibu Huo seharusnya milikku. Kenapa harus Song Zai Usai, gadis liar itu yang untung? Kalau Huo Chengzhou tidak bisa, maka serang dari sisi Huo Xiaobao. Bagaimanapun juga, kamu adalah ibunya. Kita begini saja.
Siapa kamu? Bagaimana kamu masuk? Pei Qiuyan, ya? Kamu beli batu mentah di bursa kami, seharga 200 juta. Belum bayar. Kok ada denda keterlambatan? Dihitung 10.000 per hari. Tentu saja ada dendanya. Kami biasanya, setelah transaksi hari itu, langsung terima pembayaran. Kamu yang pertama, berani nunggak bayar. 7 hari lagi. Kalau uangnya nggak ada, dan nggak ditransfer, aku akan jual kamu. Kirim ke Myanmar Utara. Semua yang ada di tubuhmu, yang bisa dijual, akan dijual. Aku pasti akan. Kembalikan uang 200 juta itu. Bu, cepat cari akal dong. Ashui, le Pascan en accu. Suamiku punya uang. Katanya, 200 juta pasti bisa. Dia kumpulin buat kamu. Pak Pei sudah bilang dari dulu, dia nggak akan urusin. Lagi pula, di slip transaksinya, yang tanda tangan dia. Nggak mungkin. Aku kan anaknya ayah. Dia nggak mungkin nggak peduli. Semoga saja begitu. Transfer uangnya dalam 7 hari. Jangan coba-coba kabur nunggak utang. Bursa kami punya koneksi hitam putih. Jaringannya ada di seluruh negeri. Kenapa sih? Aku kan satu-satunya anak ayah. Kenapa dia nggak peduli? Mendingan dari dulu biarin dia mati. Semuanya salah Song Ziu. Si anak haram itu suka ikut campur, menyelamatkan dia. Aduh, sekarang ngomong ginian, nggak ada gunanya. Yang penting sekarang adalah lewat Huo Xiaobao untuk dapatkan Huo Chengzhou. Nanti kalau sudah, utang 200 juta itu nggak ada artinya lagi. Halo, saya mau cari Huo Chengzhou. Ada janji temu? Saya istrinya. Kamu berani-beraninya bilang istri Pak Huo? Coba lihat diri sendiri. Di cermin, kelihatan kampungan dan miskin banget. Kamu ngomong apa sih? Aku beneran istrinya. Kalau nggak percaya, suruh dia turun ketemu aku. Nanti kamu tahu. Cepat pergi sana. Jangan buang-buang waktuku. Kamu nggak lihat-lihat tempat ini. Tempat apa? Kalau nggak pergi, aku panggil satpam. Kemo. Ibu sudah datang, saya yang akan menjemput, Bapak turun sendiri. Sayang. Kamu ngapain sih? Pak Huo, ada wanita gila di sini. Dia tidak ada janji temu. Dia malah ngotot bilang dia istri Bapak. Saya akan usir dia sekarang. Kamu dipecat. Tidak. Dia istri saya. Cepet lihat, Pak Huo dan istrinya keluar. Beneran? Nggak dengar-dengar, Pak Huo sudah menikah, ya? Mungkin belum ada resepsi pernikahan. Dulu baca berita katanya, Pak Huo sudah mendaftarkan pernikahan. Xiu, kamu bilang tadi pagi. Setelah akupunktur kali ini selesai, kaki saya akan sembuh total, benar enggak? Tentu saja benar. Sudah. Coba jalan 2 langkah. Nanti, kamu nggak perlu tongkat lagi. Kaki saya benar-benar sembuh. Xiu, terima kasih. Ada masalah, TK bilang, tuan kecil hilang. Masa sih? Pagi ini aku mengantar Xiao Bao ke taman kanak-kanak. Waktu itu dia baik-baik saja. Aku tahu di mana Xiao Bao sekarang. Aku akan menyelamatkannya. Barusan ada apa yang lewat ya? Apa itu Superman? Pak Huo, apa aku sudah mulai tua? Mata ini sudah rabun, jadi salah lihat. Sepertinya iya, TAPI. Aku rasa mataku juga mulai rabun. Lepaskan aku. Turun sekarang. Wanita jahat, lepaskan aku. Dasar anak nakal, kalau kamu tidak turun, berani-beraninya aku pukul kamu sampai mati. Kamu berhenti.
Aduh, aku. Apa mataku tidak salah lihat? Dia baru saja menghentikan sebuah truk besar yang melaju kencang. Luar biasa. Drama pendek saja tidak berani buat adegan seperti ini. Xiao Bao, kamu baik-baik saja? Mama, kamu datang menyelamatkanku. Wanita jahat, ITU, yang meningkapku. Song Xiu, jangan mendekat. Song Xiu, dengarkan aku, Camu. Sebelumnya, Pak Pei, dengan alasan istri dan putri Anda, Dan Hakesu Xiaobao, menjanjikan pertemuan denganku. Padahal, itu akal-akalan untuk merayuku. Karena tidak berhasil, aku tidak mempermasalahkannya lebih lanjut. Tapi hari ini, tanpa izin, dia membawa Xiao Bao dari TK. Pak Pei, bukankah Anda seharusnya memberikan penjelasan padaku? Lihatlah kalian berdua, ibu dan anak ini. Perbuatan apa yang telah kalian lakukan? Pak Qiu. Qiu yang dari keluarga kami adalah ibu kandung Xiao Bao. Dia merindukan Xiao Bao. Karena itulah dia membawanya keluar. Tidak ada niat jahat, benar-benar tidak ada niat jahat. Omong kosong. Dia wanita jahat. Dia juga memukulku. Pak Qiu. Begitukah cara Anda mendidik anak? Qian. Dia kan ibunya. Dia menghina Qiu yang seperti itu. Sebagai seorang ibu, mana mungkin Qiu yang tahan? Kakek Qiu. Qiu yang benar-benar tidak punya cara lain. Pak Qiu. Dia mau cari ibu tiri untuk Xiao Bao. Kakak. Gadis Song itu anak yang baik. Dia akan menganggap Xiao Bao seperti anaknya sendiri. Jangan bicara omong kosong, yang muluk-muluk itu. Beri harga. Mulai sekarang, Xiao Bao tidak ada hubungannya lagi dengan kalian. Aku tidak bisa memutuskan sendiri. Harus tunggu Qiu yang siuman dulu baru. Siapa yang menyiramku? Sekarang dia sudah sadar. Pas banget buat dengerin kebenarannya. Bileng, kenapa lu maksa? Bawa pergi Xiao Bao? Bursa batu mentah. 200 juta itu gue gak ada duit buat bayar. Sebelumnya tipu Huo Cheng Zhou. Gagal lagi buat kasih obat dan masukin ranjang. Jadi gue terpaksa kilik Hue Xiao Bao. Kalau jadi Nyonya Huo, bisa lunasin utang 200 juta. Bisa juga usir Song Xiu dan bunuh dia. Kalau gak bisa jadi Nyonya Huo, bisa juga pakai Xiao Bao buat tebusan 200 juta. Nah, gue tanya lagi. Lu beneran ibu kandung Xiao Bao apa bukan? Gue bukan ibu kandung Xiao Bao. 6 tahun lalu sama Hua Qingzhou. Yang berhubungan intim bukan gue. Bukan kamu? Terus siapa? Gue gak tahu. Tapi sosoknya agak mirip. Song Jiu. Masa iya gue? Wahahaha. Bodoh? Ya lu dong, lu emang ibu kandung Huo Xiao Bao. Shifu, ngomong apaan sih? Masa iya gue punya anak si Jid Xiao Bao? Waktu itu lu iseng. Diam-diam turun gunung, main, jadilah ada hubungan singkat ini. Cuma karena lu masih kecil. Aku tutup aja ingatanmu soal itu. Orang itu benar-benar kamu. Waktu itu kamu tidak sadarkan diri. Waktu itu kamu. Ternyata benar-benar kamu. Sungguh bagus. Ibu, kamu adalah ibuku. Teman lama. Nona Song. Benar-benar ibu kandung Xiao Bao. Aku ingat dulu, adalah Jiu Xuan Tianzun yang membawa Xiao Bao mencariku. Katanya, saat waktunya tiba, ibu kandungnya akan muncul dengan sendirinya. Akulah Jiu Xuan Tianzun. Iya. Setelah kamu berubah jadi begini, baru aku mengenalimu. Jiu Xuan Tianzun. Kamu adalah Jiu Xuan Tianzun. Apakah Tianzun punya pesan untukku? Gadis ini lebih dari 20 tahun lalu. Kutemukan di hutan. Apakah kamu pernah kehilangan seorang putri? Kamu adalah Ting-Tingku. Tidak heran aku selalu merasa, gadis ini terasa akrab. Ternyata adalah putriku. Dulu Ting-Ting baru 3 tahun.
Bagaimana mungkin dia sendiri, lari ke hutan sampai hilang? Kamu sungguh kejam, bahkan seorang anak, 3 tahun pun tidak kamu terima. Suamiku akan membayar perbuatanmu. Aku akan menyerahkanmu ke kantor polisi. Dan kamu ini, habiskan sisa hidupmu di penjara. Berkat kamu, aku baru bisa bertemu lagi dengan putriku. Aku juga ingin berterima kasih padamu, karena membawa Xiu ke sisiku. Menyatukan kami bertiga. Semua sebab akibat sudah ditakdirkan.